الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang muslimah itu menggunakan hijab kan wajib kan? Saya nggak tahu itu Islam yang mana. Maksudnya kan misalnya contoh ini Mbak Najwa Shihab kan nggak hijab. Kira-kira gimana dong? Kini ajaran di Islam itu yaitu memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika wajib itu berarti dilarang. Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tidak menutup kemungkinan banyak juga yang muslim memakai baju yang auratnya diperlihatkan. Kita tidak menampik itu, tapi itu kembali lagi ke perkara pribadi personal sendirinya. Hitung-hitungan di Islam itu dosa ditanggung sendiri. Tapi kami sebagai orang tua kepada anaknya, kepada istri itu mewajibkan untuk hijab. Begitu, Bu. Mengenai dia melaksanakan atau tidak kembali ke dirinya. Mau nggak lu menaati Allah, kan begitu perintah Allah, larangannya mau nggak dijauhi, begitu loh, Bu. Iya. Lah kok ini lama-lama bobo oknum ini. Silakan Dinda M3 dilanjut, Dinda Ya, ditambahkan. kita gimana Bu pakai hijab Bu tadi Bu, menurut Bang Riki Bu. Ya, di dalam Kristen itu kan orang yang nggak pakai hijab atau perempuan yang tidak memakai hijab di rumah Tuhan. Ya, orang Kristen bilang kan di dalam Bible mereka orang yang tidak memakai hijab atau yang bertudung itu akan dibotakin Bu. Itu gimana Bu? Oh, tanya saya nih. Iya, kan Kristen nih bukan? Benar. Iya. Ditulis seperti itu, kembali lagi tadi seperti teman-teman juga kan, kembali lagi ke pribadi orang-orangnya gitu. Tapi kita realitasnya tidak ada orang atau nggak ada pastor yang kemudian membotaki kepala perempuan yang tidak pakai hijab, tidak tertutup gitu loh. Mungkin lebih apa ya, busana yang digunakan itu, bahkan sebenarnya kita ada mantela, namanya mantela, tadi saya sudah sampaikan tadi. Mantela itu tidak tertutup sekali kayak kerudung ya, tidak tertutup semua rambut juga, tapi itu tanda apa ya, dia sedang menyembah sesuatu yang suci, jadi harus menutup tubuhnya yang penuh menurunkan pandangan. Terus siapa sih ini? Iya, tapi ajarannya harus dipotong Bu. Ini gimana ya, begini orang lagi ya. ngomong kenapa dipotong gitu loh, saya Begini ya. Kalau potong itu kan saya diam. Cek. Jadi gini Bu, kalau untuk kami di Islam itu, itu hukumnya hijab itu wajibnya itu kalau berada di tempat umum dan bertemu yang bukan mahramnya. Kalau dalam rumah nggak juga sih, kalau sama keluarga wajib. Sanksinya adalah personal. Kalau dia nggak melaksanakan itu, sanksinya adalah dosa, tanggung jawab ditanggung masing-masing. Kalau di Kristen itu wajib juga, sanksinya ada dua. Di samping berdosa dan hukumannya harus rambutnya digunting. Itu perbedaannya ya Bu ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Lanjut. Nah, itu gimana Bu? Bukan nggak sadar ya, saya nanti dikasih hukuman apa, dibotasin harusnya. Yakin Bu, di Bible Ibu nggak ada untuk bahwa orang perempuan atau perempuan yang tidak menggunakan tudung di dalam rumah doa itu tidak dibotakin Bu, yakin Bu? Dihukum, nanti mungkin dihukum kan, nggak tahu, itu hak prerogatif Allah gitu lah, nggak tahu juga kapan saat mati dihukum karena nggak pakai tutup Allah, nggak tahu juga, prerogatif Allah gitu. Kita manusia yang hanya ngomong aja lalu mau ngikutin, yang penting ya sesuatu yang soal busana menurut ya sopan santun ya harusnya ketika berada di tempat ibadah itu yang tertutup lah, jangan terbuka gitu. Kita pun di agama Kristen pun ngomong gitu, diulang-ulang malah, bahkan untuk orang muda gitu. Tapi ya kadang ada orang muda yang mau menunjukkan bodinya yang bagus gitu, mungkin ya. Nggak usah bicara oknumnya Bu, nggak usah bicara oknum. Gitu.
Jadi nggak wajib gitu ngomong harus tutup kepala dan harus misalnya nggak pakai dan dihukum, nggak dibahas gitu. Halo Bu ya, saya cari Bu ya ayatnya Bu. Maksudnya nggak usah di kitab suci ada, memang ditulis, kita sudah baca juga itu. Jadi nggak usah baca kitabnya Bible gitu ya. Sudah, tadi Saya kan tambahkan, saya terima kasih ya karena Bu Wanda. perspektif Muslim seperti itu. Lalu Bu oh ya Wanda. ternyata benar. Bu Wanda, saya tambahkan apa yang saya sampaikan tadi biar tidak salah persepsi. Di Muslim benar bahwa yang tidak berhijab itu ditanggung dosanya oleh dirinya. Tapi perbandingan antara umat Kristen dengan Muslim, kalau Muslim cuma sebagian kecil yang tidak memakai hijab. Tapi kalau di Kristen meskipun ada perintahnya, malah lebih banyak yang tidak mengikutinya. Nah itu Ya, perbandingannya. Iya, Karena jadi orang artinya menghayatinya lebih secara masing-masing. sebentar. Orang Iya, sebentar. Yang lebih menghayati atau mengikuti ajaran itu di Muslim ternyata lebih baik dibanding Kristen yang sudah ada larangan atau perintahnya. Jadi Begitu. menurut Bang ini Silakan umat lanjut. Muslim mengikuti tulisan dalam kitab suci. Oh ya pasti itu sebagai patokan hidup kami, Bu. Oh makasih ya, apa yang sebagai ditulis patokan, Bu. dalam Bible Kristen itu Islamnya mengikuti itu luar biasa, dan memang saya akui. Bukan Al-Quran ya. Al-Quran, kalau kita Al-Quran dan hadis ya, termasuk juga Tadi kan sunnah ngomong Nabi ya. kalau bahasanya seperti orang akan tangkap seperti itu, Bang. Oh, ternyata Bu Wanda coba dibaca 1 Korintus coba. Enggak, tadi saya sudah bilang saya nggak mau bahas kitab karena saya nol di sana, saya nanti salah. Saya tidak boleh menafsirkan sembarangan gitu. Enggak, ini kita suruh menafsirkan, Ibu tidak suruh menafsirkan. Saya suruh baca doang, baca, bukan yang menafsirkan. Baca di mana? Saya nggak tahu baca di 1 mana. Korintus 11 nomor 6. 1 Korintus. Aduh luar biasa saya jadi baca kitab suci nih. Enggak, kita tidak di situ tidak Ibu menyuruh menafsirkan, tapi suruh membaca aja. Ya, makasih, fotonya keren ya, makasih. Foto siapa itu Kak Estia? Foto aku lah, masa 1 foto Korintus Wanda? 11 nomor 6. 1 Korintus 11. 1 Korintus bab 6. Ini gara-gara bahas foto tadi, jadi aku pasang foto lain. Oh, biasan kepala wanita. Iya ya. Biasan kepala wanita. Bunda Hesti, Bunda Hesti, Bunda Hesti, Makasih ya. Ya. Bunda Hesti. Iya, 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 iya. Itu ya. Yang satu jangan diisi lagi oleh Muslim, barangkali nanti malam Bang Juma. Iya, saya tahu lah, gue saja cari. Ya, siap. Astagfirullahaladzim, kayak gue Siap, baru ya live udah. aja sih. Ih, kayak gua baru live. Mengingatkan jangan Aku jadi gemetaran begini dimarahin. Enggak, lagian kayak aku Ayo, baru lanjut, live dikasih lanjut. tahu. Tahu, saya tahu. Lanjut. gimana itu Bu? Iya, ini catatan untuk saya. Saya belajar ini dan kemudian saya Ini akan pasti bertanya kenapa tidak diwajibkan ya. Benar banget. Biasan kepala wanita. Nah itu Makasih. kenapa tidak diwajibkan? Iya. Padahal ada perintahnya Bu. Saya tuh iseng gini loh, ini saya iseng kadang teman-teman gitu, kenapa ya kita tuh ke gereja nggak pakai seragam aja, baju yang sama dan menutup kayak apa full dress gitu loh, lebih bagus. setuju. Saya setuju, tapi kan mikir lagi gitu, nanti teman-teman Muslim lagi bilang ini mereka copy paste, padahal sebenarnya harusnya dukung kan kalau teman-teman Muslim. Setuju Bu, saya dukung Bu, 100% Bu. Bener itu, apalagi hidup di Indonesia yang pluralitas gitu, dengan ada ketimuran gitu loh. Nah, harusnya itu yang cukur rambutnya nggak boleh, yang nggak pakai kerudung, apalagi pakai rok mini tuh Bu. Dodorin Iya, itu. Dinda M3, ada satu lagi keistimewaan wanita yang pakai hijab. Ada satu lagi saya tambahkan Ibu Wanda, ketika wanita pakai baju hijab dan gamis, itu inner beauty-nya keluar. Betul, Inner betul. beauty-nya anggun, kelihatan anggun, megah, begitu loh. Setuju lagi ketika sudah menggunakan hijab dan hidupnya juga luar biasa loh. Itu luar biasa. Ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, Nanti itu, silakan Bu, minta itu, Bu. permintaan ya. Yang nggak pakai Ya hijab, teman-teman yang agama Kristen. Nah ini ada sebentar ya, Yang karena diskusi. belum ada pembahasan yang lebih Silakan minta permintaan. apa namanya yang substansi gitu. Di sini ada yang ya pergi ke gereja pakai hijab terus joget-joget sambil minum anggur sana dari sebutir pasir.
minum anggur memabukkan ya. Wow, Ya, ada sepora di sana. Di filter kok Nah itu foto gimana filter Bu? sih? Itu Bu, berarti orang yang ke gereja itu harus pakai hijab Bu ya? Iya, saya tuh kadang diskusi iseng sama teman-teman saya, kenapa ya, luar biasa loh. Saya di depan tempat tinggal kami ini misalnya kemarin apa ya, yang Idul Fitri kemarin, tempat kami menjadi tempat parkir teman-teman Muslim gitu, dan di depan itu orang sholat gitu, lalu lihat mereka pakai apa mukena itu kayak ini luar biasa karena Itu emang ada mantep ya di Bu ya. Islam karena itu ada fashionable Bu. saya ngomong dulu. Karena ada suster, kalau misalnya teman-teman googling, ada juga suster kami yang tahu itu kongregasi apa, saya juga belum ini. Mereka ada pakaiannya benar-benar kayak mau kena gitu. Coba teman-teman cek gitu. Tapi karena di kami itu ya gunakan full dress itu memang benar-benar mereka ya benar-benar mau mempersembahkan hidupnya untuk benar-benar untuk Tuhan, tidak ada urusan dunia gitu. Jadi ya ada maknanya menggunakan pakaian itu gitu. Iya. Padahal itu di dalam Bible itu diwajibkan Bu. Tapi Nah kenapa itu dia. Gitu. diwajibkan? Nah, kami malah Bingung saya khususkan untuk orang-orang yang punya apa panggilan hidup bakti gitu, untuk aja gitu. Padahal itu kan pada siapa aja Bu, itu barang siapa itu. Tadi untuk semua orang di dalam. Semoga ya politik saya itu. harap mungkin ya kedepannya gereja semakin tua gitu, dunia semakin tua, orang-orang mulai merasa penting juga yang menutup karena dunia semakin jahat gitu loh, menghindari dari mata-mata yang liar gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nanya nggak ini Bang Oji? Saya mau tanya sama Ibu Wanda nih. Silakan. Ibu Wanda, apa tanggapan Ibu gereja di Jawa Tengah itu memakai kosakata nama gerejanya itu Isa Al-Masih? Kawan-kawan kan di Bibelnya tidak mengakui bahwa Isa dan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Itu menurut kawan-kawan. Kalau menurut Ibu bagaimana? Sedangkan nama gereja aja ada nama gereja Isa Al-Masih. Nah, itu gimana Bu? Yang nggak tahu itu gereja apa dulu. Saya Saya tidak tahu gitu, yang karena mulia. Itu gereja Kristen Ibu. iya Mas Yusuf jangan mengeneralisasi Kristen ini semua Kristen sama gitu loh. Saya Kristen Katolik. Sejak saya awal masuk di room ini saya Beda-beda Bu? Iya Beda-beda? Iya beda. Kristen Terus itu Tuhannya macam-macam. juga beda? Saya Kristen Katolik. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, ada Kristen Protestan, ada beberapa denominasi lagi gitu. Yang saya tahu di Itu teman-teman yang gereja agama Kristen yang Katolik, berdiskusi silakan minta permintaan. gereja Katolik aja. Ibu, apa bedanya Protestan, Pantekosta dengan Katolik dengan yang lainnya? Itu Yang bedanya- apakah yang disembah beda atau gimana ceritanya? Nah, kita sama, kita mengimani Tuhan Yesus gitu, mengimani yang sama gitu. Tapi kalau mau bahas Bible kita ada beberapa yang beda gitu. Saya tidak mau bahas lebih dalam. Yang bedanya itu lalu beda beberapa kayak tradisi, ajaran gitu, beberapa konsepnya beda gitu. Jadi kalau teman-teman mau tanya Kristen itu tanya dulu denominasinya apa gitu. Jadi ada beberapa yang nggak sama. Boleh pakai Masjid apa aja yang penting Saya masjid. paham Mas. Gini, tadi kalau misalnya Masnya sebut gereja nih, ini saya ngomong ya, gereja itu ada dua pemaknaan gitu. Gereja yang huruf besar, G-nya huruf besar itu gereja itu adalah Apalagi ini, Bu? saya pribadi ini saya disebut gereja karena saya adalah anggota tubuh Kristus. Nah, gereja yang dalam arti kecil tadi Mas tanya di Jawa Tengah yang menyebut Isa Al-Masih, gereja itu gedung gitu loh. Nah, saya nggak tahu itu, kalau mau tanya itu saya no comment ya. Mereka menggunakan kata itu ada atas dasar apa? Itu gereja sebagai gedung gitu. Dan kami kalau pakai misalnya gedung itu, kami tidak misalnya gereja minggu ini kami di gereja Protestan, minggu depan di gereja Katolik, enggak gitu. Jadi Saya beda-beda. Ada G besar, ada G kecil. Kalau G Ya. kecil itu gedung. Kalau G Ya. besar gereja gitu. Ya, gereja Itu ya dalam arti. kaidah dari mana Ibu? Baru saya dengar gitu. Oke, kalau sebut kaidah nggak perlu tanya jawab kan saya sudah bilang saya tadi saya no pengetahuan gitu. Cukup di situ aja kan Bang, nggak perlu tahu lebih banyak juga kan. Bu, apakah di agama Ibu diperbolehkan untuk berasumsi liar? Ini nggak berasumsi liar, ini sama jelaskan panjang lebar juga percuma gitu loh. Ngapain saya bahas ke teman-teman yang di sini yang maksudnya nggak perlu tahu juga kan. Biar Ya, saya kan, ngasih cuma- tahu, biar saya ngasih tahu. Saya bantu Enggak. Bu Awanda. Enggak Jadi perlu, Bang. gereja itu Kristen itu ada 3 ya, yaitu Katolik,
Nah, Katolik cuma satu, yang dua itu di Protestan. Di Protestan itu ada gereja yang zaman dulu seperti HKBP. Nah, yang zaman baru sekarang namanya karismatik. Nah, gereja yang banyak itu ke Protestan. Kalau Katolik hanya satu. Protestan banyak ada bermacam-macam gereja. Nah, kalau Katolik hanya satu, itu aja. Saya bantu Mbak Wanda. Oke, makasih. Tadi saya malah jelaskan kata gerejanya gitu loh. Sebelum ngomong apa denominasi itu, yang banyak-banyak itu namanya sebut denominasi gereja. Banyak sekali. Sumpah saya sendiri pun nggak paham itu. Yang saya tahu hanya Katolik kok. Katolik ada 72 kitab kan Bu. Kalau Protestan 66, itu yang mana yang benar ya? Bang saya ini tahu semua ya. Ini Makanya Bu Wanda, kami di sini nih bukan sembarang-sembarang yang ada di sini nih. Saya aja yang goblok di sini. ya, aku juga goblok Bu. Alkitab bacanya Senin Kamis, malah hari Minggu aja dengar Enggak, masalahnya gini, saya mau pertanyakan itu, Ibu Katolik ada 72 kitab. Terus Protestan ada 66. Nah, ini Protestan kah yang benar 66 atau Katolik yang 72 yang benar? Oke. Kalau mau nyebut kata benar atau salah, saya nggak mau, saya no komen itu ya, bahwa yang kita punya ini yang paling benar gitu, yang di sana lebih benar itu. Bahwa yang Katolik ya terima dari kitab itu Ibu, ada perbedaan 6 kitab, firman Tuhan yang hilang 6 kitab, banyak loh. Mungkin tebel itu. Ya maksudnya Bang kan nggak usah perdebatkan itu, terserah gitu loh. Mereka teman-teman yang Kristen mau hilangkan yang mana gitu, nggak apa-apa. Gimana kita mau mengukur kebenaran Bu? Satu di sini beda, di sana beda, di sana lagi beda, di atas bumi beda. Kayak gimana kita mau mengukur kebenarannya itu seperti apa? Oh berarti Masnya punya tugas untuk mengukur kebenaran gitu ya? Oh iya. Kebenaran itu kita baca dari kitab suci di agama masing-masing, ya, bukan dari asumsi. Ya masalah saya sekarang hanya tahu kitab saya. Jadi kalau misalnya lu di situ mau misalnya untuk bandingkan dengan yang lain, saya nggak paham gitu. Wah, jadi jangan taklid buta, jangan imani saja. Coba dipelajari agama Ibu benar-benar gitu. Ya, ini saya belajar agama saja. Ini yang mana yang benar sih kayak gitu. Gini ya Bu ya, kami di Islam, Al-Quran kami itu seluruh dunia satu sama kayak gitu loh. Nggak ada yang berbeda. Nah, ini di Kristen Protestan kitabnya ada 66, di Katolik ada 72. Nanti kalau saya bikin denom baru sendiri 100 kitab pula. Iya, nggak apa-apa, terserah gitu. Saya bukan. Nah, terus gimana caranya mengukur kebenarannya itu, yang mana yang benar kalau gitu? Nah itu makanya saya juga nggak paham gitu soal jumlah. Waduh Ibu, masa Ibu beragama dengan agama Ibu sendiri nggak paham? Imani saja itu namanya. Bang Yusuf, sekarang saya memegang Alkitab Deuterokanonika itu di gereja Katolik. Terserah yang Protestan, saya tidak mau mengurusi itu. Ngapain mengurusi apa kitab orang gitu loh? Nah, enggak, saya saja Kristen juga tuh, Bo. Ngapain membandingkan, kenapa kamu punya kok hanya itu, kenapa tidak boleh begini, kenapa harus begini gitu lah. Mereka kan juga Kristen, punya kitab Kristen juga. Mereka mengatakan dari Protestan, wah Katolik itu penyembah berhala kata mereka. Ayo. Iya. Nah, ya sekarang saya nggak mungkin kalau saya mau mempertahankan itu di depan Mas yang Muslim kan. Ada teman yang Kristen itu ada roomnya sendiri gitu loh. Kami ada dialognya, ada beberapa jawaban yang mereka kok Katolik itu menyembah patungnya, kita ada jawaban dan nggak mungkin saya jawab sekarang. Oh kan? Itu udah tahu kami itu Ibu. Ya bagus dong. Udah tahu. Makanya kalau Ibu buka-bukaan pun kami udah tahu itu. Oke, tapi luar biasa loh mas-masnya udah pelajari semua tentang Katolik ya, membuat kita semakin percaya diri gitu. Ya, Muslim itu wajib belajar Bu. Dalilnya ada, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ada dalilnya. Kalau di Kristen mana? Apa kata Yesus? 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Kristus, kata Paulus tuh. Oh iya. Gimana? Kalau kami ada dalilnya disuruh belajar. Tapi kalau di kitab Ibu, Kristen diolok-olok oleh Paulus. Kristen bodoh karena Kristus, kata Paulus. Ini loh, ini kembali ke topik lo tadi kan tanya saya kenapa gereja di Jawa Tengah itu, tapi melebar kemana-mana kayak
setahu tentang kitab kita. Kalau memang tahu jadi udah nggak apa-apa, nggak perlu bahas dengan saya yang apa nihil tentang ilmu tentang Alkitab gitu loh. Jadi kan seolah-olah Anda yang lebih tahu gitu loh. Loh, kita baca, Ibu. Dari mana kita tahu? Pasti kita baca gitu Iya, loh. saya tahu, makanya kembali ke laptop. Kalau tanyanya tadi kan hanya tahu, mau tahu kenapa di Jawa Tengah namanya Isa Al-Masih. Kenapa sekarang harus bahas sampai diisi Alkitabnya? Lah, terus adakah di kitab Ibu itu tertulis dengan nama gereja Isa Al-Masih gitu? Saya sebut saya Katolik dan nggak ada. Ya Ah, sudah, nggak ada. berarti bukan Sudah. gereja Katolik dong. Ya sudah, tanya lagi yang lain gitu loh. Lanjut dulu Bang Oji sama yang lain nih. Di tempat saya ajan Isya masalahnya. Lanjut. Bang Yusuf. Sebentar Bang ajan Yusuf. Isya. Ayo. Itu bukannya nomor plat mobil ya? 1 Korintus 4 nomor 10 itu plat mobil ya? Plat mobil Oten ya? Benar itu, ada. plat nomor, Bu. Nggak apa-apa, iya. Ngomong aja sesuai sesuka hati gitu loh, nggak apa-apa. Enggak. Muslim nggak pernah sesuka hati, Bu. Selalu Iya tadi kan plat mobil emang ada perkap Injil, ada ayat-ayat dalam. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Plat mobil itu kan Anda mencelah gitu. Tuh kalau Islam. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Silakan malam. Dinda. Ya. Oke, baik, makasih. Ini kalau apa saudara Kristennya perempuan, saya harus pasang sabuk pengaman double ini kayaknya nih. Aduh, Mbak mau nanya Mbak sedikit aja Mbak ya. Itu surganya Katolik sama surga Protestan sama nggak sih Mbak? Aduh, siapanya saya tanya Halo. tentang surga. Imrus. Saya jawab ya, tapi ini pertanyaan bukan untuk dicelah ya. Jawaban bukan untuk dicelah ya. Karena saya pun masih manusia dan saya nggak tahu surga itu seperti apa gitu. Tapi saya bisa menggambarkan sesuai dengan ajaran iman saya, surga itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, sesuatu yang indah gitu loh. Lalu tadi pertanyaan seperti apa sih? Lupa. Ya, surganya orang Katolik, ya jemaat Katolik sama jemaat Protestan itu sama nggak? Ya, masalah saya belum meninggal. Nggak tahu, jadi saya belum ketemu. Kalau sudah meninggal dan saya ketemu teman-teman Kristen yang lain, saya bisa jawab, oh kami sama nih ternyata satu tempat gitu. Tapi intinya gini, siapapun yang mengimani Kristus, yang dalam kehidupannya itu menjalani ajaran Kristus, hidup baik, tidak jahat gitu loh. Berarti dia meninggal ya masuk surga deh. Ya surga yang sama itu masih perspektif ya, siapa tahu ke depannya seperti apa. Karena itu surga yang mana, seperti apa, siapa yang masuk surga, siapa yang boleh, siapa yang enggak, itu kan prerogatif Allah gitu. Oke. Nah, itu yang prerogatif Allah Bu ya, apa Mbak ya? Kalau Iya, disebut akulah